Jumpa kembali bersama saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini Elohim yang cemburu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6, di mana di dalam Keluaran 34 ayat 14 di situ dikatakan, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah-ilah lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Nah, teman-teman, dalam kehidupan setiap manusia, siapapun mereka, mulai dari anak-anak yang masih kecil maupun yang dewasa, mempunyai rasa cemburu. Misalnya, anak-anak apabila melihat orang hanya mengasihi saudaranya yang lain, pasti akan cemburu. Seorang suami atau istri pastilah memiliki perasaan cemburu terhadap pasangannya jika dekat dengan orang lain. Seorang juga bisa cemburu terhadap tetangganya, teman-teman kantor atau sekolah. Sebenarnya sifat ini kita terima dari Bapa Yahweh karena Dia adalah Elohim yang pencemburu. Maka dari itu manusia pun mempunyai rasa cemburu karena manusia dibentuk segambar dan serupa dengan Elohim. Kejadian 1 ayat 26. Berkali-kali bangsa Israel membangkitkan cemburu Elohim sehingga mereka dibuang dari hadapannya dan masuk dalam penjajahan dan perbudakan. Hal ini sebenarnya bangsa Israel sudah berulang kali diperingatkan oleh Bapa Yahweh. Bahkan mereka harus mengucapkan 2 kali dalam sehari segala firman Yahweh. Ulangan 6 ayat 4-5, Markus 12 ayat 29. Bapa Yahweh memberikan 10 perintah untuk kita taati. Tetapi banyak di antara kita sudah melupakan hukum pertama sampai dengan hukum keempat. Khususnya perintah pertama sampai ketiga yang berbunyi, janganlah ada sesembahan lain di hadapanku dan jangan membuat patung. Sesembahan atau sesuatu yang disembah atau diagungkan melebihi Elohim dalam hidup kita yang tidak mudah kita lepaskan, itu mengikat. Disinilah kemudian Bapa Yahweh cemburu karena Dia tidak mau hal-hal tersebut ada dalam hidup kita. Nah, teman-teman, sering dalam kehidupan tanpa sadar kita telah mendukakan hati Bapa Yahweh. Tetapi Bapa Yahweh sangat mengasihi kita, sehingga rela memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus HaMasiah, untuk mati di atas kayu salib demi membebaskan kita dari neraka. Yohanes 3 ayat 16, Galatia 3 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 15-19. Dengan pengorbanannya yang begitu besar, hargailah karya keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kenapa kita tidak mau membuang segala sesuatu yang kita sukai tetapi yang menyakitkan hati Bapa Yahweh? Apakah kita lebih menyayangi yang lain dibandingkan dengan kasih Bapa Yahweh yang begitu besar pada kita? Nah, teman-teman, renungkanlah apakah masih ada di dalam kehidupan kita yang membuat hati Bapa Yahweh cemburu. Jika ada, minta ampun dan bertobatlah. Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasiah dan Ruach HaKodes memberkati dan mengasihi kita semua. Jadi teman-teman, hanya Yahweh Elohim di dalam Yesus saja yang patut kita sembah. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi pendengar semua. Dan apabila teman-teman diberkati, maka kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan memperoleh berkat dari renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.